Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini masih berkaitan dengan masalah ilmu dan ibadah, bahwa pengarang kitab mengemukakan di dalam kitabnya Bismillahirrahmanirrahim, penyebab kedua. Untuk penyebab yang pertama sudah kita bahas beberapa hari yang lalu. Kemudian penyebab kedua, orang wajib mendahulukan ilmu ialah karena ilmu yang bermanfaat itu bisa menimbulkan rasa takut kepada Allah. Ya, jadi salah satu efek daripada ilmu yang bermanfaat bahwa dia bisa menimbulkan rasa takut kepada si pemiliknya, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ambil garis ini, kalau ilmu yang tidak bermanfaat maka tidak akan bisa menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ini tertuang di dalam Quran surat Fatir ayat yang ke-28. Sesungguhnya yang selalu dan senantiasa takut kepada Allah min ibadihi daripada hamba-hambanya Allah al ulama, yaitu ulama. Yakhsha di sini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu adalah suatu pekerjaan untuk sekarang dan yang akan datang. Makanya yakhsha dalam hal ini bisa diterjemahkan yang selalu dan senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah, yaitu ulama. Ulamanya ini menjadi fa'il. Ini adalah jamak, mufradnya adalah alim. Jadi sesungguhnya para ulama, para pemilik ilmu yang selalu senantiasa takut kepada Allah dibandingkan daripada hamba-hambanya Allah yang lain. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa di dalam satu riwayat Abdullah bin Abbas mengemukakan, man khasyallaha fahuwa alim, barang siapa yang takut kepada Allah fahuwa alim, maka bermula dia itu adalah orang alim, orang yang memiliki ilmu. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmunya itulah maka ulama itu akan timbul di dalam dirinya rasa takut, rasa menghargai dan menghormati serta mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa
lebih jelasnya, orang yang tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pasti tidak takut terhadap Allah. Orang yang tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pasti tidak takut terhadap Allah, tidak dapat mengagungkan Allah, dan tidak dapat menghormati Allah. Jadi dengan kata lain, bahwa ulama lah yang memiliki rasa takut, yang memiliki rasa mengagungkan dan menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang telah menciptakan alam raya, sebagai zat yang telah memelihara alam raya. Kalau kita perhatikan, alam raya ini berisi miliaran benda-benda langit, ribuan daripada galaksi. Galaksi yang kita ketahui saat ini hanya sebagian kecil saja, sebagian sedikit saja daripada galaksi-galaksi yang berada di jagat raya. Ada Andromeda, ada Bima Sakti, dan lain sebagainya. Padahal masih begitu banyak lagi galaksi-galaksi yang bertebaran di dalam jagat raya. Kita bisa bayangkan bahwa di dalam satu galaksi saja miliaran benda-benda langit. Ada yang namanya planet, ada yang namanya bintang-bintang, meteor-meteor, dan lain sebagainya. Itu semua sekian miliar benda-benda langit, sekian ribu galaksi, itu pasti ada yang menciptakan. Jangankan untuk penciptaan yang skala besar, penciptaan yang segala benda yang kecil saja pasti ada yang menciptakannya. Apa itu contohnya benda yang kecil seperti meja dan kursi? Pasti ada yang menciptakannya, yaitu menciptakan meja dan kursi. Apalagi untuk benda-benda skala besar seperti jagat raya, yang di dalamnya sekali isinya adalah ribuan galaksi, miliaran benda-benda langit, benda-benda angkasa, pasti ada yang menciptakannya. Siapakah yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian benda-benda langit itu beredar sesuai dengan orbitnya. Bumi beredar sesuai dengan orbitnya, bulan beredar sesuai dengan orbitnya, planet-planet yang lain beredar sesuai dengan orbitnya, matahari, bintang beredar sesuai dengan orbitnya. Dan tidak ada satupun yang tumburan satu sama lain. Tidak ada satupun tabrakan antara benda langit yang satu dengan benda langit yang lain. Pasti itu ada yang mengatur. Pasti itu ada yang mengatur dan memelihara agar benda-benda langit, agar benda-benda angkasa itu tidak tumburan satu sama lain. Siapakah yang mengatur benda-benda yang sedemikian besarnya, benda-benda langit yang sedemikian banyaknya? Pasti adalah yang mengatur, adalah yang maha penguasa, yang maha mencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara ini pasti yang memegang adalah ulama, yang bisa merasakan betapa agungnya Allah, betapa besarnya Allah, betapa mulianya Allah, betapa memeliharanya Allah, betapa maha membinasakannya Allah. Yang bisa merasakan perkara-perkara ini adalah ulama. Ulama ini memiliki ilmu yang bermanfaat. Karena ilmunya yang bermanfaat itu, maka menimbulkan di dalam dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah kemukakan di dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang selalu dan senantiasa takut kepada Allah daripada hamba-hamba Allah, yaitu ulama. Banyak orang yang memiliki ilmu pengetahuan tentang jagat raya,
Banyak orang memiliki ilmu pengetahuan tentang alam raya, tapi tidak menimbulkan rasa takut di dalam dirinya. Artinya bahwa ilmunya itu tidak bermanfaat. Karena apa? Ilmunya tidak menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pengarang kitab mengemukakan sebab ilmu seseorang bisa mengenal Allah, mengagungkannya dan takut kepadanya. Kita mengagungkan Allah, kita mengenal Allah, kemudian takut kepada Allah, asbab ilmu. Asbab ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, bodoh, jahil, nggak mungkin kita bisa mengagungkan Allah. Nggak mungkin kita ada rasa takut di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, ilmu dapat membuahkan bermacam-macam laku taat dan mencegah berbagai maksiat dengan pertolongan Allah. Dengan asbab ilmulah kita bisa melihat mana jalan yang hak, mana jalan yang batil, mana perkara yang haram, mana perkara yang halal, mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak. Oleh karena itu dengan ilmulah maka kita bisa berlaku taat kepada Allah. Dengan ilmulah kita bisa melakukan ibadah kepada Allah, dan dengan ilmulah kita bisa melakukan dan menjauhkan berbagai macam kemaksiatan. Dengan ilmulah kita bisa menjauhkan berbagai macam kemaksiatan. Karena kita tahu inilah perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan asbab kita mengetahui perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang masuk dalam kategori kemaksiatan, maka kita bisa menjauhi dan bisa meninggalkan, tidak melakukan kemaksiatan. Jadi sekali lagi bahwa ilmu dapat membuahkan bermacam-macam laku taat dan dapat mencegah berbagai maksiat, tentunya dengan pertolongan Allah. Tentunya dengan pertolongan Allah. Bukan kita punya bisa kita taat kepada Allah, bukan kita punya bisa kita bisa mencegah kemaksiatan. Ketaatan dan menjauhkan kemaksiatan tidak lain dan tidak bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Ya kan begitu. Asbab semua pertolongan Allah, bukan kita punya bisa. Bukan kita punya bisa. Oleh karena itu kita berkewajiban untuk selalu memohon kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan, perlindungan dan hidayah kepada kita, sehingga kita selalu menjalankan ketaatan dan mencegah dan meninggalkan kemaksiatan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dua hal ini, yaitu laku taat dan mencegah berbuat maksiat, bukanlah menjadi tujuan hamba dalam beribadah kepada Allah. Tujuan hamba dalam rangka beribadah kepada Allah yaitu meningkatkan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Itulah tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita harus menuntut ilmu. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita, kepada kalian wahai orang yang menempuh jalan menuju akhirat pada permulaan hendak beribadah. Jadi
adalah satu kewajiban kita menuntut ilmu. Kita ini adalah orang-orang yang menuju akhirat. Kita pengen selamat di akhirat atau tidak? Kita ingin berbahagia di akhirat atau tidak? Ya, oleh karena itu, barang siapa yang ingin berbahagia di akhirat, yang ingin selamat di akhirat, maka hendaklah dia menuntut ilmu tanpa segan dan bosan. Pada permulaan hendak beribadah. Jadi sebelum kita melakukan ibadah, maka carilah ilmunya. Sebelum kita melakukan sholat, maka pelajarilah ilmu sholat. Sebelum kita melakukan zakat, maka pelajarilah ilmu zakat. Sebelum kita melakukan puasa, maka pelajarilah ilmu puasa. Sebelum kita melaksanakan haji, maka pelajarilah ilmu-ilmu tentang haji. Begitu juga dalam ibadah ghairu mahdhaf seperti muamalah. Sebelum kita berdagang, maka pelajarilah hukum-hukum dagang sesuai dengan anjuran daripada Kanjeng Nabi dan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu? Jadi segala apapun sebelum kita lakukan, ibadah yang sebelum kita lakukan, hendaklah kita tuntut ilmunya. Kita cari ilmunya, kita pegang ilmunya. Sehingga dengan kita memegang ilmu-ilmu ibadah tersebut, maka ibadah kita sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dengan karunia dan rahmat-Nya. Semoga Allah memberikan pertolongan kita agar kita bisa selalu menuntut ilmu dan menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia dan rahmat-Nya serta kasih sayang-Nya kepada kita semua, kepada orang-orang yang gemar menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim, baik itu muslim laki-laki maupun muslim perempuan, wajib menuntut ilmu. Ya, wajib menuntut ilmu. Dari kapan? Dari sejak buayan hingga masuk ke dalam liang lahat, liang kubur. Wajib. Jangan orang merasa cukup dengan ilmu yang dimilikinya, kurang. Pasti kurang. Menuntut ilmu sampai mati pun tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah selesai. Kewajiban kita hanyalah menurut Kanjeng Nabi menuntut ilmu. Menuntut ilmu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengarang kitab bertanya kepada kita, ilmu apakah yang wajib dipelajari itu? Ilmu apakah yang wajib dipelajari itu? Dan apakah batasan ilmu yang wajib dihasilkan oleh hamba dalam masalah ibadah? Jadi ada ilmu yang wajib dipelajari, yang lain mubah, yang lain sunnah. Mau dipelajari silakan, enggak pun enggak apa-apa. Tetapi ada serentetan ilmu yang wajib, yang mau tidak mau harus dipelajari.
Karena apa? Ilmu ini akan membawa kebahagiaan di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Ilmu yang wajib dipelajari secara global ada 3, yaitu ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu yang paling utama karena yang dikaji adalah Allah, Sang Pencipta yang Maha Esa. Ilmu ini wajib dipelajari oleh setiap orang yang berakal. Ulama ilmu ini adalah ulama yang paling utama. Ulama dalam bidang ilmu tauhid adalah ulama yang paling utama. Ilmu tauhid wajib kita pelajari. Ilmu tauhid itu berkaitan dan berkenaan dengan masalah Allah, sifatnya Allah, asma'nya Allah, af'alnya Allah, kudrat dan iradatnya Allah. Wajib kita pelajari karena Allah lah zat yang kita sembah. Bagaimana bisa mungkin kita menyembah Allah sementara kita tidak mengetahui tentang Allah? Bagaimana mungkin kita bisa yakin menyembah kepada Allah sementara kita tidak mengetahui tentang Allah? Kita tidak mengetahui namanya Allah, asma'nya Allah, af'alnya Allah, kita tidak mengetahui siapakah Allah, kita tidak mengetahui. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah sesuatu perkara yang tidak kita ketahui? Oleh karena itu yang paling utama bagi umat Islam adalah pertama yang harus dituntut, yang harus didapatkan, yang harus dicari adalah ilmu tauhid. Ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ilmu sirri, ilmu yang berkaitan dengan amal-amal batin, dengan perkara hati. Yang kemarin sempat kita singgung, ilmu-ilmu batin harus kita pelajari, harus kita pelajari. Kemudian yang terakhir, ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu syariah, ilmu tentang agama, tentang hukum dan lain sebagainya, yakni ilmu syariah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kajian kita pada pagi hari ini. Sekali lagi, tanamkanlah di dalam diri kita untuk selalu memiliki ghirah, kemauan yang kuat untuk menuntut ilmu. Karena apa? Sekali lagi, dengan ilmu yang bermanfaatlah maka akan timbul rasa takut kepada Allah, akan timbul mengagungkan Allah, akan timbul roja kepada Allah, menghormati Allah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu bisa kita raih. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang selalu dan senantiasa takut kepada Allah min ibadihi, daripada hamba-hambanya Allah, yakni ulama. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.